Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pembahasan fisika hari ini masih tetap pada listrik statis, yaitu pada subtopiknya gaya kolom dan medan listrik. Hari ini kita akan menentukan posisi suatu titik yang mengakibatkan resultan gaya atau resultan medan listriknya sama dengan 0. Sekarang kalian perhatikan, yang dimaksud dari suatu titik di sini itu adalah jika pada gaya kolom, maka suatu titik itu adalah muatan ketiga. Dan jika pada medan listrik, suatu titik itu adalah muatan uji. Gitu ya. Nah, sekarang misalkan Bu Krista punya dua muatan sejenis. Dua muatan sejenis itu bisa plus-plus, ini sejenis, bisa juga min-min. Nah, ini sejenis. Kalau plus min itu tidak sejenis. Ya, sekarang kalau misalkan dua muatan sejenis, maka titiknya yang mengakibatkan resultannya sama dengan 0, itu dia berada di mana? Kita punya ada Ki A muatannya positif dan Ki B muatannya positif yang terpisah pada jarak R, maka titik ketiga yang mengakibatkan resultan medan ataupun gayanya sama dengan 0 itu berada di antara, yaitu berada pada titik P. Nah, sekarang titik P di sini dia mendekati yang lebih apa? Mendekati yang lebih kecil. Jadi titik P itu mendekati muatan terkecil, bukan dari jenisnya tetapi dari besarnya. Nah, di sini diketahui di mana bahwa Ki B lebih kecil daripada Ki A, sehingga titik P di sini lebih mendekati Ki B. Kita bisa menggunakan persamaan dalam menentukan jarak antara Ki A dengan P dan jarak antara Ki B dengan E, yaitu dengan persamaan Ki A per RA kuadrat sama dengan Ki B per RB kuadrat. Di sini persamaan ini Bu Krista turunkan dari resultan gaya dan resultan medan. Jadi persamaannya sama ya. Nah, kalau kalian sudah menggambar ini, kalian harus tentukan mana yang termasuk RA dan mana yang termasuk RB. Nah, RA itu adalah jarak dari muatan A ke P. Ini yang dimaksud sebagai RA. Sedangkan RB itu adalah jarak antara muatan B kepada titik P. Ini adalah RB. Nah, tinggal dimasukkan ke persamaan. Seperti itu ya. Kita lanjutkan kalau misalkan kita mempunyai dua muatan yang tak sejenis. Di sini ada Ki A muatannya positif dan Ki B muatannya negatif. Ini tidak sejenis yang terpisah pada jarak R. Maka suatu titik itu yang mengakibatkan resultannya sama dengan 0 itu berada di luar. Boleh titiknya di titik P sini. Sebelah sini boleh. Boleh juga titiknya di sebelah sini, asalkan di luar, bukan di antara Ki A atau Ki B. Ini tidak di sini, tetapi di luar. Nah, kita berarti kan ada dua kemungkinan nih, boleh di posisi ini ataupun di posisi ini. Maka mana yang paling mungkin? Yang paling mungkin pun sama, dia akan mendekati muatan terkecil. Sekarang kita lihat, Ki A besarnya 4 kolom. Ki B besarnya 6 kolom. Kita tidak melihat jenisnya, tetapi besarnya. 4 dan 6 besaran mana? Besaran 6 ya, maka 4 ini adalah kecil. Sehingga titik P itu mendekati muatan yang terkecil, yaitu di sini. Ini adalah titik P. Oke. Nah, kita tetap menggunakan persamaan yang sama seperti yang tadi, yaitu Ki A per RA kuadrat dan Ki B per RB kuadrat. Di mana RA itu adalah jarak antara muatan A dengan P, ini yang disebut sebagai RA, dan RB, hati-hati di sini, jarak antara muatan B terhadap titik P, ini adalah RB. Gitu ya. Kita lihat di soal yang kemarin yang sudah kalian kerjakan. Soalnya adalah sebagai berikut. Dari soal tersebut diketahui bahwa muatan A yang sebesar 2 mikrokolom dan muatan B sebesar 45 mikrokolom terpisah pada jarak 15 cm
di mana titik C-nya yang mengakibatkan resultan medannya sama dengan 0. Di situ pun juga sudah diketahui bahwa titik C-nya berada di antara A dan B. Nah, misalkan pada suatu soal tidak diketahui, kita pun bisa mengidentifikasi sendiri. Muatan A positif, muatan B positif. Kalau dua muatannya sejenis, maka yang mengakibatkan 0 itu titiknya berada di antara, sehingga C-nya di sini berada di antara A dan B. Kita identifikasi dulu. Nah, kita misalkan jarak antara muatan A dengan C itu adalah X, dan muatan B dengan C itu adalah R-X. Itu adalah jarak antara muatan A terhadap titik C. Berarti di sini sebagai nilainya X. Kita masukkan ke persamaan yang sudah dijelaskan tadi, bahwa QA per RA kuadrat sama dengan QB per RB kuadrat. Apa saja yang sudah diketahui kita masukkan ke persamaan. Sehingga kita peroleh bahwa 20 per X kuadrat sama dengan 45 per 15 min X kuadrat. Di sini kita sederhanakan. 20 dibagi 5 ada 4, ini dibagi 5 ada 9. Nah, untuk menghilangkan kuadrat di sini, untuk menghilangkan kuadrat, maka harus kita akar. Ruas kiri di akar, ruas kanan di akar. Sehingga menjadi 2 per X sama dengan 3 per 15 dan kita perkalian silang. Maka kita dapatlah nilai X sebesar 6 cm. Maka jaraknya di sini, jarak antara muatan A ke titik C itu adalah 6 cm. Satuan senti ini mengikuti satuan dari R. Subtopik ketiga yaitu tentang hukum Gauss. Pada hukum Gauss nanti di sini kita akan menemukan suatu besaran fisika yaitu flux listrik. Di mana flux listrik ini adalah jumlah garis medan yang menembus suatu permukaan tertutup. Misalkan Bu Krista punya suatu bidang di mana bidangnya ini memiliki luasan A dan bidang ini ditembus oleh medan listrik E. Jadi di sini ditembus banyak gitu ya. Nah, ditembus oleh medan listrik E. Maka di sini akan timbul flux listrik sama dengan E dikali A dikali cos theta. Nah, cos theta ini, theta itu adalah sudut antara medan terhadap garis normal. Jadi kalau misalkan medannya di sini yang menembus suatu bidang dia sudah tegak lurus, gini, ini artinya sudah tegak lurus dengan bidangnya, berarti sudutnya 0. Maka cos 0 itu nilainya 1, sehingga persamaan flux listriknya tinggal E dikali dengan A. Untuk flux listrik satuannya Weber dan E itu adalah medan listrik, sedangkan A itu adalah luas bidang tertutup. Poin selanjutnya yaitu tentang potensial listrik dan energi potensial listrik. Di sini lebih mudah pembahasannya daripada gaya dan medan. Karena apa? Untuk potensial listrik itu adalah besaran skalar. Jadi arahnya tidak mempengaruhi. Tetapi hati-hati, jenis muatannya di sini mempengaruhi pada hitungan. Seperti itu ya. Sekarang kita bahas tentang potensial listrik. Misal Bu Krista punya muatan positif ini. Nah, muatan positif dia memiliki arah medan yang menjauhi muatan atau keluar. Maka pada suatu titik P di sini yang berjarak R, dia akan memiliki potensial listrik akibat muatan positif ini. Nah, besarnya potensial listrik di titik P bisa kita rumuskan menjadi Vp sama dengan plus minus K kali Q dibagi R. Plus kita gunakan jika muatannya positif.
minus kita gunakan jika muatannya negatif. Jadi pada potensial listrik di sini jenis muatannya mempengaruhi perhitungan. Kalau muatannya positif, ya masukkan besarnya misalkan plus 4 mikrokolom atau minus 4 mikrokolom. Seperti itu ya. Selanjutnya, kalau misalkan di soal itu tidak hanya satu muatan satu muatan saja, tetapi lebih dari satu. Maka kalau misalkan lebih dari satu, tinggal kita jumlahkan aja, sehingga VP persamaannya sama dengan K Q1 per R1 plus Q2 per R2 plus Q3 per R3, di mana jenis tiap Q-nya harus diperhitungkan. Positif ya kita tulis di sini positif, negatif ya kita tulis negatif, gitu ya. Negatif kita tulis negatif. Selanjutnya yang kita bahas itu adalah energi potensial. Sama seperti kita mempelajari energi potensial pada pembahasan kelas 10. Nah, kalau energi potensial listrik di sini ini terjadi pada dua muatan yang terpisah pada jarak R. Jadi di sini Bu Krista punya dua muatan Q1 dan Q2 yang terpisah pada jarak R, maka dua muatan ini dia memiliki energi potensial yang besarnya adalah EP sama dengan K Q1 Q2 per R. Jadi nggak ada kuadratnya ya. K Q1 Q2 per R. Itu adalah energi potensial. Nah, kalau kita bicara energi, kaitannya pasti ada pada usaha. Karena usaha itu berkaitan dengan energi. Hubungannya, usaha itu adalah perubahan energi potensial. Jika muatan Q1 di sini dia pindah ke titik yang lain pada jarak R2, Q1 misalkan pindah di sini. Nah, sehingga jaraknya menjadi R2. Awalnya adalah R1. Maka besar usaha yang digunakan untuk berpindah dari posisi awal ke posisi akhir itu kita menggunakan persamaan W12 sama dengan EP2 dikurangi EP1. Seperti itu ya. Jadi usaha itu adalah perubahan energi. Karena yang ada pada keadaan listrik statis itu adalah energi potensial, maka usaha dapat kita cari dari perubahan energi potensial. Poin terakhir pada pembahasan listrik statis yaitu tentang medan dan potensial listrik pada bola berongga konduktor. Pada bola berongga konduktor di sini Bu Krista punya suatu bola konduktor yang jari-jarinya R itu memiliki muatan yang tersebar merata pada kulitnya. Jadi kalian bayangkan bola konduktor berongga ini dia seperti bola basket di mana muatannya itu tersebar hanya pada kulitnya. Di dalam bola basket itu kan berongga, itu tidak memiliki muatan dan di luarnya pun juga tidak memiliki muatan. Di sini kita akan menentukan kuat medan listriknya dengan membaca dari grafik ya. Nah, di sini Bu Krista punya grafik, sumbu X-nya itu adalah R dan sumbu Y-nya itu adalah E. R ini itu adalah jarak antara pusat ke suatu titik. Nah, kalian perhatikan ada 3 titik, yaitu ada A, B, C, di mana misalkan pada suatu titik pada daerah A, kita sebut sebagai RA, nilainya kurang dari jari-jari, dan RB itu nilainya sama pada jari-jari, karena titik B berada pada pas kulitnya ya. Sedangkan RC ini dia nilainya lebih besar daripada jari-jari karena dia berada di luar. Sehingga kita bisa melihat grafiknya. Jika yang ditanyakan adalah kuat medannya,
kuat medannya dari A sampai B, ini kuat medannya 0, tidak ada medan listrik. Sehingga grafiknya di sini dia berada pada ini koordinat 0 ya. Nah, pada titik B ini adalah kuat medannya yang paling besar. Maka ini dia langsung di atas. Dan pada titik C itu kuat medannya paling kecil juga. Jadi grafiknya itu kalian baca di sini A, B, C. Pada A ke B dari sini ya, kalau Bu Krista ceritakan kuat medannya 0,0000000 maksimal. Habis itu dari dari B ke C itu dari maksimal menuju ke kecil 0 gitu. Sehingga grafiknya itu dari 0 langsung maksimal terus 0 lagi. Gitu ya. Sekarang kita akan menentukan potensial listriknya. Potensial listriknya dijelaskan dengan grafik sama, yaitu pada arah X-nya ada R dan arah Y-nya ada V. Cara bacanya itu seperti ini. Nah, bedanya pada potensial listrik, kalau pada potensial listrik justru dari pusat sampai ke titik B itu nilainya maksimal, sehingga di sini maksimal. Nah, dari B ke C dia semakin kecil, mengecil, sehingga grafiknya turun. Untuk contoh soalnya, di sini kalian perhatikan ada sebuah bola berongga konduktor di mana bola tersebut memiliki muatan Q dan jari-jarinya adalah 5 cm. Yang ditanyakan adalah kuat medan di titik A, B, dan C. Sekarang kita cari kuat medan di titik A. Titik A di sini dia berada di dalam bola konduktor. Maka kita lihat grafik yang sudah Bu Krista jelaskan tadi. Diketahui bahwa kuat medan yang berada di dalam bola konduktor nilainya adalah sama dengan 0. Maka ini tidak perlu dihitung, nilainya sama dengan 0. Sekarang kita cari kuat medan di titik B. Di titik B itu dia berada tepat pada kulit bola, sehingga nilainya adalah maksimal dengan persamaan ini. Maka persamaannya adalah K per RB, itu ya, kuadrat. Nah, untuk di C, maka nilainya EC sama dengan persamaannya K per RC kuadrat. Nah, kalau yang misalkan ada yang ditanyakan kuat medan listrik terbesar pada bola konduktor itu berada pada titik A, B, atau C. Dari persamaan-persamaan ini kalian bisa memperoleh nilai yang paling besar itu adalah berada pada titik B. Seperti itu ya, karena titik A nilainya 0 dan titik C pembaginya lebih besar daripada titik B. Sehingga kuat medan listrik yang paling besar itu adalah di titik B.